Untuk menghindari serigala dan hewan buas di hutan, pria ini hanya menggunakan sebuah kulkas rusak dan berhasil membuat di tengah hutan sebuah tempat perlindungan yang hangat dan aman. Di luar badai salju, di dalam ia benar-benar aman dari hewan liar. Namun tidak semua orang seberuntung itu. Karl saat itu sedang berjuang melawan dingin. Salju terus turun, semuanya putih di sekelilingnya. Dan karena tidak ada rumah, ia sudah tidak sanggup menahan dingin lagi. Akhirnya ia menemukan sebuah tempat, lalu menggali dengan tangannya sendiri dan membuat lubang kecil di salju. Ia berpikir setidaknya bisa melewati malam ini. Tempat itu memang sedingin es, tetapi masih bisa melindungi dari angin. Namun ketika suhu sedikit naik, salju mulai mencair, dan di saat itulah masalah sebenarnya dimulai. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dan begitu ketakutan sampai tidak mau tinggal di sana sedetik pun. Ia langsung meninggalkan lubang salju itu dan memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba matanya melihat sebuah benda kotak yang aneh. Saat dibuka, ternyata itu sebuah kulkas. Karl hampir gila karena bahagia. Ini bukan kulkas biasa, seolah-olah turun dari langit untuknya, harapan terakhir untuk bertahan hidup. Begitu menemukannya, tubuhnya kembali penuh tenaga. Ia mendorong kulkas itu dan menempuh perjalanan beberapa puluh kilometer hingga sampai di tempat ia pernah tinggal tahun lalu. Fondasi tempat itu sudah tertutup tanah dan sampah. Meskipun ia tidak mau, ia tahu harus membersihkannya. Karena jika tidak, malam ini ia harus menghabiskannya di dalam kulkas itu. Tempat itu memang sedikit amblas, tetapi struktur utamanya masih ada. Jika tanah di atasnya dibersihkan dan ruang dalamnya diperluas, itu bisa menjadi tempat perlindungan yang baik. Setelah bekerja setengah hari, area itu akhirnya bersih. Tiba-tiba ia menemukan 2 botol air tua di dalam kulkas. Ini seperti mendapatkan keberuntungan besar. Ia tidak perlu lagi mencari air. Setelah meminumnya, tenaganya kembali pulih. Tanpa membuang waktu, ia mulai bekerja lagi. Ia mengumpulkan kayu dari hutan dengan ukuran yang sesuai dan segera membangun rangka yang kuat. Setiap sambungan diikat dengan tali agar tidak roboh. Ia membuat lapisan dari ranting kering dan meratakannya di bagian atap agar lebih hangat dan mudah dibuat. Ini adalah cara yang sempurna untuk membuat rumah di hutan. Namun setelah atap selesai, masih ada beberapa celah kecil. Itu harus ditutup. Di sana tidak kekurangan tanah. Masalahnya hanya air. Karl pun berpikir. Ia mengumpulkan banyak salju dan mencairkannya dengan api hingga menjadi air. Meski cukup menguras tenaga, itu satu-satunya cara. Ia kemudian mencampur tanah dan air menjadi lumpur dan menutup semua celah dengan rapi. Semua lubang udara ditutup sepenuhnya. Di atasnya, ia menambahkan lapisan rumput kering agar saat hujan tidak ada masalah di dalam. Setelah semuanya selesai, Karl hampir tidak lagi kedinginan. Ia masuk cepat dan menyalakan api di tungku. Begitu api menyala, kehangatan mulai menyebar ke seluruh ruangan. Tubuhnya yang membeku perlahan kembali normal. Namun ia tahu, pertarungan ini belum selesai.